Ada satu pernyataan yang berbunyi berdamai dengan diri sendiri. Apa itu arti pernyataan tersebut? Kata damai, berdamai, kata damai itu menggambarkan satu kehidupan yang harmonis. Keberadaan yang harmonis, itu damai. Makanya bagaimana sih kita bisa mendamaikan, bisa mengharmoniskan suatu keadaan. Orang akan bisa mampu mendamaikan antara dua atau lebih. Itu orang yang sudah mengenali dan mengetahui setiap person yang akan didamaikan. Nah, sekarang bagaimana ketika mendamaikan diri sendiri? Tentunya kita harus mengenali fasilitas-fasilitas yang ada di dalam diri ini. Terus siapa yang berperan untuk bisa mendamaikan? Di dalam diri kita ada, dalam diri manusia itu ada ruh dan ada jasmani, ada fisik. Jadi perjumpaan ruh dengan fisik ini sebenarnya bukan antara satu dua. Nah, yang harmonis, keberadaan yang harmonis di sini dalam diri kita adalah ketika diri ini mampu bisa dikendalikan oleh rohaninya. Karena kehidupan ini adalah rohani. Makanya ada satu penjelasan hubungan roh dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh ini seperti hubungan pernikahan. Namanya pernikahan itu bertemu, bersatu. Ini pernikahan. Makanya ketika kita mendamaikan diri kita, kita harus kenal siapa diri kita ini sebenarnya. Oh, ada roh dan juga ada sisi-sisi jasmani. Makanya ada 4 unsur dalam diri kita, dalam diri setiap manusia itu. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur udara. 4. Pasti ada nih. Setiap manusia pasti ada. Nah, keempat unsur ini ketika bersatu dengan roh, maka rohlah yang akan berperan untuk mengendalikan, untuk mengharmoniskan keberadaan 4 unsur di sini. Makanya ketika konsep dalam syariat kita, konsep dalam pernikahan secara syariat Islam, bahwa laki-laki itu bisa menikahi 4 istri. Nah, dalam diri setiap manusia itu, roh inilah unsur maskulinitas, unsur kelelakiannya. Dan 4 unsur ini adalah unsur kewanitaannya. Nah, kehidupan yang harmonis di sini adalah ketika 4 unsur ini semuanya bisa diharmoniskan, disatukan dengan rohani tersebut. Nah, kembali kepada diri kita. Bagaimana kita bisa mendamaikan diri kita? Kita harus bisa mampu mengenali jati diri kita. Keempat unsur ini ada. Dan ruh ini merupakan aspek yang paling utama yang menjadi sebab kehidupan daripada 4 unsur itu yang ada dalam tubuh, dalam diri kita. Makanya ketika ruh itu terlepas, terpisah dari fisik, dari tubuh kita, terjadi namanya kematian. Nah, 4 unsur yang kembali kepada asal kembali. Yang dari tanah, yang dari air, yang dari api, yang dari udara.
Nah, ini perannya roh inilah yang mengharmoniskan. Makanya ketika kehidupan kita nggak harmonis, pasti ada kaitannya dengan kondisi rohani kita. Maksud kondisi rohani di sini adalah kondisi rohani dalam hal kaitannya kebersamaannya dengan 4 unsur tadi. Bisa jadi kita kuat, amarahnya lebih dominan, nafsunya, akalnya lemah. Yang terjadi kehidupannya adalah nurutin hawa nafsu. Tapi kalau misal akalnya yang kuat, nafsu akan tunduk dengan akal. Ini adalah keharmonisan. Ini adalah manusia yang harmonis ketika mampu akalnya menentukan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu sebagai penjelmaan daripada karakter api tadi. Nah, karena itu ketika kita bagaimana mendamaikan diri, bagaimana kita membangun keharmonisan diri kita. Nah, karena itu kenapa harus menggunakan syariat? Harus berpegang pada syariat. Syariat datangnya dari Allah. Roh datangnya dari Allah. Itu. Makanya di situ yang akan mampu mengendalikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya syariat ini sebagai penjelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan mendampingi, akan mengarahkan bagaimana keberadaan rohani ketika sudah berkelana ada dalam tubuh setiap manusia. Ketika ruhnya bisa mendominasi, bisa mengendalikan semua dalam aspek kehidupannya, disitulah baru keharmonisannya sesungguhnya atau kedamaian sesungguhnya. Kenapa? Damai itu hanya ada bersama roh, damai itu hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Asalnya roh dari Allah. Ya. Dan makanya sarana-sarananya untuk menjadikan kita bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia ketika kebersamaannya bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupan rohani. Makanya saya simpulkan kehidupan yang damai itu adalah kehidupan diri yang mampu, yang sudah dikuasai dengan rohani. Artinya kesadaran rohani. Bahwa ini adalah rohani. Kehidupan ini rohani. Tanpa rohani nggak ada kehidupan. Nah itu yang harus bangun. Akan damai nantinya. Karena orang akan memiliki kekuatan yang dahsyat ketika rohaninya kuat. Zahir maupun batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.